hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama membahas bagaimana kisah perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban dakwahnya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kemarin kita telah membahas bagaimana kemenangan besar kaum muslimin di perang Badar, bagaimana Rasulullah SAW yang mendapat bantuan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Jibril, menggunakan kudanya sehingga menghancurkan barisan kaum musyrikin yang dibantu oleh iblis. Kaum musyrikin setelah hancur dengan serangan kaum muslimin, serangan balasan kaum muslimin, maka kaum musyrikin pun akhirnya tercerai berai. Mereka terbirit-birit kabur dari medan perang. Mereka secara tergegas gitu ya. Mereka terbirit-birit menuju Mekah. Mereka ketakutan. Ya. Sebagian yang lainnya kemudian dengan cepatnya menggunakan kuda untuk memberikan kabar tersebut, kabar kekalahan kaum musyrikin kepada orang-orang yang ada di Mekah ketika itu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, berkata Ibnu Ishaq bahwa orang pertama, ya, wa kana awwalu man qadima bi musabi Quraisy Al-Haysaman ibn Abdullah Al-Khuzai. Ibnu Ishaq berkata bahwa orang pertama yang memberikan kabar kekalahan kaum musyrikin, ya, menuju Mekah tidak lain adalah Al-Haysaman. Ya, Al-Haysaman dengan terburu-buru menggunakan kuda tercepatnya, ya, untuk mengabarkan kekalahan kaum musyrikin di perang Badar. Tatkala telah sampai Al-Haysaman, ya, di Mekah, maka faqalu ma wara'aka ya Haysaman. Maka orang-orang Mekah pun bertanya kepada Haysaman, wahai Haysaman, apa yang terjadi di Badar? Ya, ma wara'aka ya Haysaman, apa kabar yang engkau bawa wahai Haysaman? Kemudian Haysaman pun mengatakan qutila Utbah, qutila Syaibah. Kemudian dia berkata, ya, Utbah terbunuh, ya, Syaibah terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh. Ya, kemudian mengatakan juga wa qutila Abul Hakam, terbunuh juga Abul Hakam. Ini Abul Hakam sebutan bagi Abu Jahal. Jadi orang-orang Mekah itu menyebut Abu Jahal sebagai Abul Hakam. Ya. Ini adalah orang-orang pemimpin Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Haysaman, ya, pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya yang terbunuh di perang Badar. Tatkala telah disebutkan, ya, korban-korban perang Badar, apa yang terjadi? Orang-orang nggak percaya. Ya, orang-orang kemudian mengatakan nggak mungkin. Ya, jangan-jangan Al-Haysaman ini gila. Gitu ya, nggak mungkin pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar dari kaum muslimin 1000 dengan persiapan yang jauh lebih matang, logistik yang jauh lebih besar,
nggak mungkin kalah oleh kaum muslimin, gitu ya. Maka sampai akhirnya ya, tatkala Abu Sufyan kemudian sampai ke Mekah, ya, tadi kabar dari Al-Haysaman tidak dipercayai oleh orang-orang Mekah. Ya, mereka menganggap Al-Haysaman ini gila. Maka tatkala Abu Sufyan datang sampai ke Mekah, ya, Abu Sufyan ini adalah pemimpin kafilah yang selamat dari kejaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Abu Lahab? Abu Lahab ketika itu tidak ikut perang. Ya, Abu Lahab ini paman Nabi yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Lahab tatkala melihat Abu Sufyan datang, Abu Lahab senang. Al khabaru inda Abi Sufyan. Ya, kabar yang benar ini nanti adanya di Abu Sufyan. Ya, yang dibawa Al-Haysaman tadi nggak benar, gitu ya. Yang benar nih kabarnya ada di Abu Sufyan. Maka bergegaslah Abu Lahab, gitu ya. Halumma ilayya, gitu ya. Kemudian mengajak orang-orang musyrikin yang di Mekah untuk berkumpul, ya, menuju berkumpul di tempatnya Abu Sufyan. Lalu berkata Abu Lahab ini mengharapkan kabar yang baik, gitu ya. Ya bena akhi, kata Abu Lahab, akhbirni kaifa kana amrun nas. Wahai keponakanku, beritahu keadaan orang-orang yang ada di Badar. Bagaimana pemimpin-pemimpin kami, bagaimana pasukan kaum musyrikin yang ada di Badar. Wahai keponakanku, wahai Abu Sufyan, ini kata Abu Lahab. Ya, faqal, maka berkatalah Abu Sufyan, ya, yaqtulunana kaifa sya'u. Ya, sesungguhnya kata Abu Sufyan dengan muka yang tegas. Ya, Abu Sufyan kemudian mengatakan, sesungguhnya orang-orang muslimin, ya, mereka membunuh pasukan kami, ya, semau mereka. Mereka menghancurkan barisan kami. Wa ya'siruna kaifa sya'u, dan mereka menawan orang-orang musyrikin. Ya, kaifa sya'u, semau mereka. Sangat banyak orang-orang yang terbunuh, yang ditawan oleh kaum muslimin. Mereka menghancurkan barisan kita. Tatkala kaum muslimin bertemu dengan kaum musyrikin, kemudian lihat bagaimana syahadatnya, bagaimana pengakuannya. Abu Sufyan mengakui. Apa kata Abu Sufyan? Bahwa laqiyana rijalun bidun ala khail. Kata Abu Sufyan, kami bertemu pasukan-pasukan yang berkulit putih, ala khailin, di atas kuda. Kami nggak tahu siapa ini, tapi pasukan ini sangat putih, menunggangi kuda yang kami tidak pernah melihat manusia seperti mereka. Maka mendengar hal tersebut, ada seorang budak ini miliknya Abbas. Abbas ini masih pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abu Rafi'. Berkatalah Abu Rafi' yang ketika itu ada di majlis. Maka Abu Rafi' berkata, tilka wallahi al malaikah. Ini budak nih yang berkata nih. Ya, demi Allah, tidak lain itu adalah malaikat. Karena Abu Rafi' ini telah masuk Islam. Ya, budaknya Abbas telah masuk Islam, wa katama islamah. Tapi Abu Rafi' ini menyembunyikan Islamnya. Maka mendengar hal tersebut, Abu Rafi' tidak bisa menyembunyikan bagaimana gembiranya atas kemenangan kaum muslimin, dan berkata, demi Allah itu adalah, wallahi innaha la malaika. Demi Allah pasti itu adalah malaikat. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk membantu pasukan kaum muslimin. Yang mendengar hal tersebut, Abu Lahab yang dari tadi udah marah, gitu ya, mendengar Abu Rafi' berkata demikian, itu adalah malaikat yang menolong kaum muslimin. Abu Lahab naik pitam. Kemudian Abu Lahab pun tampar Abu Rafi' dengan pukulan yang sangat keras. Terjatuhlah Abu Rafi'. Ya, belum selesai sampai di situ, kemudian Abu Lahab duduk di atasnya Abu Rafi', dipukulin itu Abu Rafi'. Ya, Abu Rafi' seorang budak yang kecil, yang lemah.
ya, maka luka yang diterimanya ya atas pukulan-pukulan Abu Lahab itu luka yang cukup parah, gitu ya, luka yang cukup parah. Maka Abu Rafi kemudian meriwayatkan, ya, berkata Abu Rafi bahwa setelah kejadian tersebut, ya, setelah kejadian Abu Rafi bagaimana dihabisi oleh Abu Lahab, ya, tatkala Abu Rafi mengatakan itu adalah malaikat. Berkata Abu Rafi bahwa 7 hari semenjak kejadian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit kepada Abu Lahab, ya, berupa penyakit adasah. Ya, ada namanya penyakit adasah. Ini penyakit adasah ini berupa bisul yang berada di seluruh tubuh, gitu ya, di sekujur tubuh semuanya kena bisul, namanya adasah, gitu ya. Yang orang-orang Arab kalau ada seseorang terkena adasah ini, mereka akan menganggap itu adalah kesialan. Gitu ya, mereka menjauhi orang-orang yang terkena adasah karena penyakit menular, gitu ya. Maka 7 hari setelah kejadian Abu Lahab memukuli Abu Rafi, ya, Abu Lahab wafat, Abu Lahab meninggal karena penyakit adasah. Dan lebih mengenaskannya lagi, ya, jenazahnya Abu Lahab 3 hari tidak diurus, ya, oleh keluarganya, CP. Karena penyakit kulit adasah ini orang-orang menganggap ini penyakit menjijikan, ya, penyakit menjijikan yang merupakan aib, dan juga mereka takut kalau ini adalah seperti azab, gitu ya, seperti azab. Maka 3 hari tidak diurus jenazahnya bahkan oleh keluarganya sendiri. Baru tatkala bau sudah mulai tercium, ya, sudah sangat membusuk, akhirnya keluarganya tatkala mereka takut aib yang menimpa mereka, ya, akhirnya mereka pun terpaksa untuk mengambil kayu, ya, kemudian mereka menggali liang kubur, gitu ya, untuk Abu Lahab. Kemudian dengan kayu digeserlah jenazah Abu Lahab hingga dimasukkan ke lubang tersebut, gitu ya. Kemudian diapakan? Kemudian mereka melempari kuburannya Abu Lahab dengan batu-batu dari kejauhan karena mereka takut tertular, ya, karena mereka menganggap hal tersebut sebagai kesialan, ya, penyakit adasah ini kesialan. Maka dilempari batu hingga akhirnya kuburan Abu Lahab kemudian tertutup. Ini azab bagi Abu Lahab, ya, yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di awal. Ya, Abu Lahab adalah orang pertama yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Ini adalah keadaan kaum musyrikin tatkala mendapati kabar bahwa kaum muslimin menang atas pasukan kaum musyrikin. Adapun kaum muslimin yang berada di Madinah, ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang perang Badar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 2 utusan, ya, mengirimkan 2 utusan untuk mengabarkan kemenangan kaum muslimin. Maka dikirimlah Zaid bin Harithah, ya, kemudian Zaid bin Harithah ini dikirim menggunakan qaswa. Ya, ini qaswa ini apa, CP? Ini qaswa ini untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untanya Rasul ini punya nama, namanya qaswa, al-qaswa. Nah, Zaid bin Harithah ini diberikan ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kabar kemenangan ke Madinah. Ya, bersama seorang sahabat yang lainnya, Abdullah ibn Rawahah. Ya, 2 sahabat Nabi dikirim untuk mengabarkan berita kemenangan kaum muslimin. Sementara musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, kaum musyrikin, kemudian kaum Yahudi, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama kaum muslimin, ya, di Madinah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi perang Badar, maka mereka memberikan berita-berita hoax. Ya, mereka menyebarkan hoax
kalau kita hoax gitu ya. Bagaimana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh, kaum muslimin telah dikalahkan oleh musyrikin. Nah, ini hoax yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Ya, maka tatkala Zaid ibn Harithah kemudian hampir sampai di kota Madinah, ya, menggunakan ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi dari kejauhan melihat ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atasnya ternyata itu bukan Rasulullah, itu bukan Muhammad, kata orang-orang Yahudi. Itu Zaid bin Harithah. Ya, maka orang-orang Yahudi kemudian menyebarkan hoax yang lebih parah lagi. Ya, lihatlah itu onta Nabi, di atasnya Zaid bin Harithah. Ya, laqad kutila Muhammad. Ya, Muhammad telah terbunuh. Lihat, yang menunggangi ontanya Muhammad adalah Zaid bin Harithah. Ini dari kejauhan, gitu ya. Wa hadhihi naqatuhu na'rifuha. Ini adalah ontanya Rasul nih. Ya, tapi di atasnya bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad terbunuh. Tergaung hal tersebut di Madinah. Bayangkan ini bagaimana kejinya orang-orang Yahudi. Ya, mereka iri dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru tatkala kedua utusan tadi sampai, kemudian berkumpul kaum muslimin di sekitarnya. Kemudian kedua utusan ini mengabarkan terkait kemenangan kaum muslimin, bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar di Badar. Maka bertakbirlah mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbirlah ya orang-orang muslimin yang ada di Madinah mendengarkan kemenangan kaum muslimin. Usamah bin Zaid berkata, ini Usamah bin Zaid ketika itu tidak ikut perang Badar. Ya, berkata Usamah ibn Zaid bahwa berita kemenangan itu datang ketika kami sedang menguburkan Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ruqayyah ini siapa, ACP? Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usamah bin Zaid ini tidak ikut perang Badar, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, ya, agar Usamah bin Zaid dan juga Utsman bin Affan, ya, menjaga merawat Ruqayyah, karena Ruqayyah tatkala hendak perang Badar sedang sakit, yang mendapatkan sakit yang sangat parah, gitu ya. Dan ternyata tatkala kabar tersebut datang ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan Ruqayyah, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kemudian kita semua ketahui bahwa Utsman bin Affan setelah meninggalnya Ruqayyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahkan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kulsum, ya, kepada Utsman bin Affan. Kemuliaan yang luar biasa, maka disebut sebagai Dzunnurain, ya, pemilik dua cahaya. Karena tidak ada satupun manusia yang menikahi dua anak Nabi, dua putri Nabi. Ya, dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semenjak orang-orang Madinah mendapatkan berita kemenangan kaum muslimin, ya, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, ya, semakin emosi, semakin dengki, semakin iri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memanas mereka. Ya, maka mereka pun akhirnya mencari cara untuk menghancurkan Islam. Ya, maka di antara kaum musyrikin ketika itu yang ada di Madinah, ya, di bawah pimpinan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Semenjak perang Badar, setelah mengetahui kekuatan kaum muslimin, mereka mulai gentar dengan kekuatan kaum muslimin. Maka Abdullah ibn Ubay bin Salul bersama pengikutnya, mereka kemudian masuk Islam secara lahir saja. Ya, mereka menjadi orang-orang munafiqun, ya, musuh-musuh dalam selimut.
Ya, bagaimana mereka kemudian masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini mulai masuk orang-orang munafik, ya, masuk Islam semenjak kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Ya. Dan perlu diketahui, ya, semenjak selesai perang Badar, ya, semenjak kemenangan kaum muslimin di perang Badar, setidaknya ada 4 kelompok yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 4 kelompok yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai perang Badar. Ya, mereka semakin iri, semakin dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang pertama tidak lain adalah al-musyrikun. Ini orang-orang musyrik. Ya, mereka ini adalah penyembah berhala. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrikin ini adalah kelompok pertama yang merasakan langsung, ya, kerugian. Ya, karena orang-orang musyrikin baik yang ada di Madinah apalagi yang berada di Mekah yang langsung merasakan kekalahan di perang Badar, maka mereka semakin benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok pertama yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ada di Madinah. Kemudian kelompok yang kedua tidak lain adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang begitu keji. Bagaimana orang-orang Yahudi ini merasa kemudian agamanya dalam keadaan terpojok, ya, dengan kekuatan kaum muslimin. Ya, dengan kekuatan kaum muslimin, maka mereka merasa agama Yahudi terpojok. Begitu juga secara ekonomi, karena orang-orang Yahudi akhirnya mereka melihat kaum muslimin semakin kuat, ya, baik secara militer maupun secara ekonomi. Yang nanti di dalamnya di antara orang-orang Yahudi nanti ada Bani Qainuqa. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas secara rinci bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Nah, ini kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, maka kelompok ketiga ini tidak lain adalah al-munafiqun. Nah, ini orang-orang musyrik yang kemudian tatkala mereka melihat tidak ada lagi cara, ya, untuk menghancurkan Islam, ya, kecuali dengan mereka masuk Islam kemudian menghancurkan dari dalam. Mereka tidak mungkin menghancurkan Islam, gitu, ya, secara terang-terangan. Nah, mereka ini orang-orang yang tinggal di Madinah, orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah, maka mereka pun akhirnya masuk Islam, ya, di bawah pimpinan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya, yang merupakan kandidat raja Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia punya dengki yang sangat luar biasa kepada Rasul. Bagaimana tatkala Rasul sampai di Madinah, ternyata dia tidak mendapatkan kekuasaan yang dinanti-nantinya. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini merupakan kelompok yang paling berbahaya. Karena kelompok yang paling berbahaya ini musuh dalam selimut, ya, ACP, ya, nggak ketahuan, di dalam nggak ketahuan, gitu. Kalau musuhnya terang-terangan mungkin kita bisa menyiapkan, gitu, ya, menyiapkan strategi, bersiap-siap, ya, mengangkat senjata, gitu, ya. Adapun kalau orang-orang munafikin ini repot memang, gitu, ya. Dan memang sampai sekarang juga mungkin banyak, gitu, ya, musuh-musuh dalam selimut bagi umat Islam, mengaku sebagai orang Islam, ya, namun tujuannya tidak lain hanyalah menghancurkan Islam. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang liberal, ya, bagaimana orang-orang sekuler, ya, dan lain-lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian kelompok yang keempat, ya, tidak lain adalah al-Badui. Ya, itu orang-orang Arab Badui yang mereka tidak ada urusan dengan kekufuran dan keimanan. Mereka nggak ada urusan, ya, tentang agama. Ya, terserah kamu mau Islam, gitu, ya, mau kafir, mau musyrik, mereka nggak ada urusan.
Ya, karena yang penting bagi mereka tidak lain adalah karena mereka ini orang-orang yang suka merampok, suka merampas. Ini orang-orang Arab Baduy ini mereka punya ya kelompok-kelompok yang biasanya merampas kafilah-kafilah dagang yang baru pulang dari Syam. Nah, mereka ini ketakutan. Ya, kenapa ketakutan? Karena mereka melihat Rasulullah SAW di Madinah mempunyai kekuatan yang mulai diperhitungkan, sehingga kalau Rasulullah SAW punya kekuatan yang besar, maka mereka tidak bisa lagi merampok, gitu ya. Mereka tidak bisa lagi merampas harta-harta kafilah-kafilah yang baru pulang dari Syam. Nah, inilah 4 kelompok yang memusuhi Rasulullah SAW. Ya, tatkala beliau ada di Madinah. Bayangkan, ya. Musuh Rasulullah SAW sangat banyak. Musuh-musuh Allah, a'da'ullah. Ya, mereka saling bantu untuk menghancurkan Islam. Ya, wal iyadu billah. Adapun di Mekah, ini bagaimana kita ketahui bahwa Mekah ini dipenuhi dengan kesedihan-kesedihan, ya, penduduknya atas kematian 70 orang pemuka-pemuka Quraisy. Perlu digarisbawahi bahwa orang yang terbunuh, orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar itu adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, bukan hanya mungkin bahasana kroco-kroco gitu ya. Apa kalau main pion lah gitu ya. Atau prajurit-prajurit prajurit-prajurit biasa lah gitu ya, Cepi ya. Itu bukan, tapi yang mati ini adalah pentolan-pentolannya. Ya, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah, gitu ya, kemudian Uqbah, ya, dan lain-lainnya. Nah, mereka ini musuh-musuh Rasulullah SAW yang menaruh kotoran unta di atas punggung Rasulullah SAW tatkala beliau sedang sujud. Mereka ini yang beberapa kali mencoba mencekik Rasulullah SAW. Mereka melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang terbunuh ini adalah orang-orang penting. Ya, maka penduduk Mekah begitu sedih atas kematian orang-orang panutan mereka, pimpinan mereka. Maka mereka setiap hari hanya mengungkit-ungkit, hanya duduk-duduk sambil membicarakan bagaimana kesedihan yang mereka alami. Ya, di antaranya ada kisah, ya, bagaimana kisah ini ada dalam hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan, ya, bahwa Umair, ya, ibn Wahab al-Jumahi. Ini Umar ibn Wahab al-Jumahi ini adalah pimpinan Quraisy juga yang merupakan mata-mata yang kita jelaskan, ya, ketika kemarin bagaimana Umair ibn Wahab al-Jumahi ini adalah orang yang diutus Quraisy untuk memperkirakan jumlah kaum muslimin, untuk melihat apakah ada bantuan bagi kaum muslimin, apakah ada pasukan di belakang kaum muslimin, gitu ya. Ini Umair ibn Wahab al-Jumahi sedang duduk-duduk bersama Safwan ibn Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf, ya, yang bapaknya terbunuh di perang Badar, saudaranya terbunuh di perang Badar. Ya, berkata Safwan kepada Umair, "Wallahi inna fil 'aishi ba'dahum khair." Ya, demi Allah, ya, hidup kita ini akan jauh lebih baik, ya, apabila kaum muslimin telah musnah dan binasa. Kata Safwan ibn Umayyah, ya, mereka punya kedengkian yang semakin menjadi-jadi. Ya, mereka dari awal sudah dengki kepada Rasul, setelah perang Badar mereka makin dengki kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umair ibn Wahab al-Jumahi? Ya, Umair ibn Wahab al-Jumahi ini anaknya, ya, bernama Wahab. Ya, jadi Wahab ibn Umair itu
ditawan oleh kaum muslimin. Ya, anaknya tertawan oleh kaum muslimin. Nah, berkata Umair ya kepada Sofwan, "Ama wallah laula dainun alayya." Demi Allah, ya seandainya aku tidak punya beban berupa hutang, ya, laisa lahu indi qada, yang aku tidak bisa membayar hutang-hutang ini. Ya, wa iyalun akhsha alaihimid dhai'ah ba'di, dan kalau bukan karena keluarga yang aku takut mereka nanti sengsara ya sepeninggalku, ya, la raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulah, ya, maka demi Allah aku akan pergi ya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju Muhammad. Aku akan pergi menuju Muhammad li aqtulah, untuk membunuh Muhammad. Ini lihat bagaimana Umair berkata demikian. Dan Umair berkata bukan cuma sok-sokan doang gitu ya, sok jagoan. Ya, kalau kita mungkin omongnya doang, ngomong besar gitu ya. Kalau dia pengen membunuh Muhammad dan lain-lain. Umair ini seorang kesatria, ya, seorang kesatria prajurit yang pemberani. Ya, maka Sofwan tahu bahwa yang dikatakan Umair ini bukan cuma hurry gitulah ya, bohong-bohongan gitu ya, bukan. Ini mah beneran pasti kalau yang ngomong Umair. Maka kata Sofwan gitu ya, alayya dainuk, ya ana aqdihi anka, ya kalau begitu biar ana yang lunasin utang-utangmu wahai Umair, ya, wa iyaluka ma'a iyali, ya, sedangkan keluargamu biar aku yang urus, ya. Wasihim ma baqu, ya, aku akan urus, aku akan nafkahi keluargamu ya selama mereka masih hidup, dan aku mempunyai harta yang tidak ada habisnya wahai Umair. Kata Sofwan ini orang yang kaya raya. Ya. Kalau udah tahu begitu gitu ya, tahu hutangnya diurusin, ya. Kemudian anak-anaknya akan ditanggung oleh Sofwan, ya, tertantang Umair. Maka berkata Umair, "Faktum anni sya'ni wa sya'nak." Kalau gitu rahasiakan nih urusan kita, jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, saya akan masuk ke barisan kaum muslimin. Saya akan masuk ke Madinah dan saya akan membunuh Muhammad. Ya, dengan pedang yang akan saya lumuri dengan racun, kata Umair. Maka pergilah Umair yang menyiapkan pedangnya, ya, kemudian dilumuri oleh racun, gitu ya. Diasah pedangnya kemudian dilumuri oleh racun. Ya, kemudian diambil kuda terbaik yang dimiliki oleh Umair. Pergilah Umair menuju Madinah. Ya. Tatkala sampai di Madinah, ya, ternyata Umair ya di jalan, ya, tatkala di depan pintu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bertemulah Umair dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini di luar dugaan, gitu ya. Ternyata Umair bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, yang kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang kesatria, juara bertahan gulat di Mekah. Ya, orang-orang takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar melihat Umair, ya, karena Umar ini diantara keutamaannya punya firasat yang beberapa kali benar. Ya, firasat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat jarang salah. Maka berkata Umar bin Khattab, ya, hadza aduwullah Umair ma jaa illa lisyarr. Ya, ini adalah musuh Allah Umair yang aku menduga tidak datang kecuali untuk keburukan. Ya, maka Umair pun menyerang Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pun akhirnya kemudian membalas Umair, kemudian ditangkaplah Umair, kemudian dicekiklah Umair oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar. Ya, Umar bin Khattab, ya, yang nggak pernah kalah gitu di gulat ketika dulu masih muda di Mekah. Maka dibawalah oleh Umar bin Khattab, ya,
Umair dibawa oleh Umar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala melihat Umair kemudian dicekik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, arsilhu ya Umar." Ya, bebaskan dia wahai Umar. Gitu ya. Maka dibebaskan oleh Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemberani. Ya, kemudian Rasulullah berkata kepada Umair, "Udunu ya Umair." Ya, mendekatlah wahai Umair. Gitu ya. Maka mendekatlah Umair. Umar bin Khattab ini masih takut. Ya, masih takut kalau Umair ya nanti tiba-tiba menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kemudian tatkala dilepaskan Umair, berkatalah Umair kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang berada di sekitar situ, "An'aimu sabahan." Ya, bahasa kita mungkin kurang lebih selamat pagi, gitu ya. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Qad abdalallahu as-salam." Ya, qad abdalallahu tahiyatan khair min tahiyatik. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan salam yang jauh lebih baik daripada yang engkau ucapkan, yaitu salamnya ahli surga. Tahiyatu ahlil jannah, yaitu assalamualaikum. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Umair. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma ja'a bika ya Umair. Ya. Ada apa engkau jauh-jauh dari Mekah ke sini wahai Umair? Lalu berkata Umair, ya, aku datang tidak lain untuk menemui anakku yang ditawan. Ya, ahsinu ilaih. Maka tolonglah, berbuat baiklah, perlakukanlah anakku ini dengan baik wahai Muhammad. Ini permintaannya Umair. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fama balus saif, ya, fi unukik." Kalau gitu untuk apa engkau bawa pedang itu? Ya, ngapain engkau kalau cuma ingin menemui anakmu engkau bawa pedang wahai Umair? Lalu Umair berkata, "La syai, bukan apa-apa. Ya ma jitu illa lidzalik." Ya, aku tidak datang kecuali untuk menemui anakku, itu bukan apa-apa. Ya, Umair berbohong, gitu ya. Umair menutup-nutupi tujuan utamanya, yaitu untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal qa'adta anta wa Safwan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bohong, ya. Tapi yang benar adalah engkau telah duduk-duduk. Ya, bukankah engkau telah duduk-duduk bersama Safwan? Ya, di Hijr. Ya, kemudian engkau menceritakan bagaimana kisah-kisah, ya, kesedihan di perang Badar, bagaimana pemuka-pemuka Quraisy yang mati di perang Badar. Ya, maka diceritakan oleh Rasulullah SAW detil perkataan Safwan dengan perkataan Umair. Yang perkataan tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali dua orang ini, karena keduanya telah berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Dan orang Arab kalau menjaga rahasia maka mereka benar-benar akan menjaganya. Ya, nggak kayak kita, mungkin sebagian dari kita ember gitu ya. Yang bilang ini rahasia tapi akhirnya bocor gitu ya, CB. Bocor. Orang-orang Arab diantara, meskipun mereka ini seorang orang musyrik, ya, orang-orang musyrikin, tapi mereka diantara sifat baik mereka adalah mereka orang yang amanah, mereka orang yang menepati janji. Ya, mereka orang-orang yang menepati janji. Ini orang-orang Arab di antara akhlak mereka yang baik. Maka mendengar hal tersebut Umair takjub, ya. Umair kemudian kaget. Bagaimana mungkin, ya, Muhammad tahu apa yang aku ucapkan, seluruh detail ucapan yang aku ucapkan bersama Safwan, ya, diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula dainun alayya, ya, seandainya aku tidak punya hutang yang aku tidak bisa membayarnya, niscaya aku akan membunuh Muhammad, gitu. Diceritakan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar hal tersebut Umair, ya, Ibn Wahab Al-Jumahi, kemudian dengan lantang, ya, dengan yakinnya,
Kemudian berkata, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, wahai Muhammad. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui ini, ya, tidak ada yang mengetahui ini kecuali aku dan Safwan, ya. Maka seseorang yang mengetahui ini bukanlah manusia biasa. Ya, dia pasti mengetahuinya dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka masuk Islamlah Umair, ya. Umair berkata, hadzal amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Ya, tidak ada yang tahu perkara ini kecuali aku dan Safwan. Maka aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kata Umair, bayangkan, datang jauh-jauh dari Mekah, ya, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah ke dalam hatinya. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqihu akhakum fi dinih, ya, wa aqri'uhul Quran wa atliqu lahu asirah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpesan, kalau begitu ajarkan saudara kita ini Al-Quran, ya, ajarkan saudara kita ini agama Islam, ya, kemudian ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan anaknya, ya, bebaskan anaknya yang bernama Wahab tadi. Ya, maka dibebaskan anaknya. Kemudian diajarkanlah Umair bin Wahab Al-Jumahi terkait agama Islam dan Al-Quranul Karim. Ya, sehingga Umair yang awalnya pergi dari Mekah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang menjadi dai yang ulet, yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, menjadi dai yang mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Ya, sehingga diriwayatkan sangat banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam di tangan Umair. Allahu Akbar. Ya. Safwan mendengar hal tersebut. Ini Safwan yang menjanjikan untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk menafkahi anak-anaknya Umair, gitu ya. Kemudian mendengar bahwa Umair masuk Islam, maka Safwan pun berjanji, la ukallimuhu abadan, aku tidak akan berbicara kepada Umair sepatah kata pun setelah ini, kata Safwan, ya. Karena Safwan begitu bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas tentang orang-orang di Mekah. Ya. Adapun orang Yahudi, ya, khususnya Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi mempunyai perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa agar mereka saling menjaga, ya, tidak saling menyakiti, tidak saling menzalimi antara orang Yahudi dan orang Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu menjaga hak-hak Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga perjanjian-perjanjian yang ditandatanganinya bersama orang-orang Yahudi. Namun sebaliknya, orang-orang Yahudi begitu keji, begitu jahatnya, sehingga mereka membuat makar, membuat persekongkolan untuk menghancurkan kaum muslimin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka berkali-kali membuat permusuhan di tengah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, karena strategi orang-orang Yahudi ini, ya, farriq tasud, gitu ya, pecah belahlah maka engkau akan mendapatkan keuntungan, gitu ya, engkau akan menang. Ya, kalau orang-orang Belanda juga ada, gitu ya, politik adu domba seperti itu, ya, memecah belah antar kabilah, gitu. Begitu juga Yahudi. Ya, Yahudi ini penyebab pecahnya perang jahiliyah di antara orang-orang Madinah, antara kabilah Aus dan Khazraj. Ini orang-orang Yahudi. Namun semenjak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana
orang-orang Aus dan Khazraj begitu saling akrab, begitu saling mencintai. Ya, tidak ada perpecahan di antara mereka. Ya, mereka dijalin dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, yang dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bernama Syas ibn Qais. Ini seorang pemuka Yahudi. Kemudian karena saking dengkinya kepada kaum muslimin, ya mereka benci tatkala melihat kaum muslimin kemudian bersatu, melihat antara Aus dan Khazraj bersatu dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Ini orang Yahudi, ya pimpinannya ada bernama Syas ibn Qais. Maka makin dengki, nggak ikhlas, mereka nggak ridho melihat kaum muslimin bersatu. Maka Syas bin Qais pun mengirim pemuda Yahudi untuk ikut duduk-duduk bersama kaum muslimin, ya, untuk ngobrol bersama kaum muslimin, bersama orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian untuk mengingatkan mereka tentang perang Al-Bu'ats. Jadi dulu ada perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini perang antara Aus dan Khazraj. Ya, untuk diungkit-ungkit perang tersebut di hadapan orang-orang Aus dan Khazraj untuk memecah belah di antara mereka, dan berhasil. Ya, orang-orang Aus dan Khazraj pun kemudian mereka terpancing emosinya. Ya, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat bernama Al-Harrah. Ya, Al-Harrah untuk menyiapkan pasukannya untuk perang lagi antara Aus dan Khazraj. Mereka kaum muslimin, namun setelah dikompor-komporin, ya, oleh pemuda Yahudi yang dikirim oleh Syas ibn Qais, ya, maka mereka pun akhirnya terpecah dan siap-siap untuk bertemu di tempat bernama Al-Harrah untuk berperang. Ya, sebagaimana mereka berperang di zaman jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju Al-Harrah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya ma'syaral muslimin, ya wahai orang-orang muslimin, Allah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian kemudian masih sibuk dengan perkara jahiliyah kalian, dengan perang kalian, ya, perang kalian di masa jahiliyah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ya, setelah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian hidayah, menyatukan hati-hati kalian, apakah kalian masih ingin berperang lagi wahai kaum muslimin? Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menasehati, ya, kaum Aus dan Khazraj, maka mereka pun menangis, ya, sehingga mereka pun akhirnya berpelukan, mereka saling merangkul, kemudian mereka saling memaafkan, ya, atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memadamkan api yang dibakar oleh Qais ibn Syas, ya, oleh Syas ibn Qais dan orang-orang Yahudi yang benci atas persatuan kaum muslimin. Dan Bani Qainuqa merupakan akhbathul Yahud. Ya, orang Yahudi yang paling keji itu adalah Bani Qainuqa. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di perang Badar, ya, maka mereka semakin menjadi-jadi, ya. Ishtadda tughyanuhum, ya, mereka semakin menjadi-jadi, ya. Semakin iri dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah perang Badar, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang hadis ini sahih, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar kemudian mengumpulkan kaum muslimin, mengumpulkan orang-orang Yahudi juga. Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi, ya, di pasar Bani Qainuqa. Jadi ada pasar Bani Qainuqa di Madinah. Ya, di pasar inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syara Yahud,
ya ma'syara Yahud, ya wahai orang-orang Yahudi, ya aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, hendaklah kalian masuk Islam, ya sebelum kalian tertimpa, agar kalian tidak tertimpa ya atas apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Ini Rasulullah SAW mengingatkan mereka agar mereka tahu, karena Rasulullah tahu orang-orang Yahudi ini mengenal Rasul. Orang-orang Yahudi ini tahu bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang ditunggu-tunggu, yang ciri-cirinya ada di kitab Taurat. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu ciri-ciri Rasul sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anak mereka sendiri. Ini orang-orang Yahudi. Namun kenapa orang-orang Yahudi tidak masuk Islam? Karena mereka kecewa. Ya, mereka berharap nabi tersebut muncul dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Ternyata nabinya muncul dari Arab. Ya, mereka pun akhirnya menolak kebenaran tersebut. Ya, mereka memusuhi Rasulullah SAW. Lalu lihat bagaimana jawaban orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Wahai Muhammad, kata orang-orang Yahudi, jangan bangga ya tatkala engkau membunuh, tatkala engkau menang melawan orang-orang Quraisy di perang Badar. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ini adalah anak-anak kecil, ya, mereka ini anak-anak ingusan, ya, mereka nggak tahu taktik perang, wahai Muhammad, gitu ya. Innaka law qataltana la arafta anna nahnun nas. Ya, ini kalau engkau Muhammad melawan kami, ya, baru kau akan tahu siapa sebenarnya kami. Ya, baru kau akan tahu bagaimana sebenarnya peperangan tersebut. Ya, kamu jangan banggalah Muhammad ya tatkala mengalahkan Quraisy. Mereka ini nggak tahu taktik perang. Kalau mau lawan kami, ini bagaimana sombongnya orang Yahudi. Ya, jawaban Bani Qainuqa ini tidak lain adalah bisa diartikan sebagai perang terbuka, gitu ya. Mereka mengajak Rasulullah SAW untuk berperang. Namun lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan sabarnya, ya, Rasul tahan amarahnya. Ya, Rasul menginginkan kebaikan bagi mereka. Hingga akhirnya puncaknya, ya, tatkala seorang wanita dari kaum muslimin kemudian datang ke pasar Bani Qainuqa membawa barang yang hendak dijualnya. Ya, kemudian tatkala selesai di pasar, gitu ya, selesai jual beli, seorang Yahudi Bani Qainuqa kemudian dengan kejinya memaksa wanita tadi untuk menyingkap hijabnya, menyingkap niqabnya, ya, untuk memperlihatkan auratnya. Maka tentu, ya, wanita ini menolak untuk menyingkap niqab, menyingkap auratnya. Ya. Namun ternyata orang Yahudi, ya, begitu keji, kemudian mereka bersekongkol, kemudian diikatkan, ya, tatkala wanita tadi sedang duduk, kemudian pakaiannya diikatkan di tempat duduknya, ya, sehingga tatkala seorang muslimah ini berdiri kemudian tersingkap auratnya. Bani Qainuqa yang ada di situ kemudian tertawa terbahak-bahak, ya, melihat seorang muslimah kemudian auratnya tersingkap, ya, berteriak wanita tersebut, ya, meminta pertolongan. Ada seorang muslim di situ, ya, tatkala melihat seorang muslimah menjadi bulan-bulanan orang Yahudi, maka laki-laki tersebut sarat ghaizu, kemudian Ghirahnya kemudian keluar. Bagaimana melihat muslimah, ya, menjadi bulan-bulanan orang Yahudi. Maka dipukullah orang Yahudi yang menyingkap aurat muslimah, sehingga ternyata meninggal, ya, orang Yahudi tersebut. Ya, kemudian orang-orang pun kemudian mengeroyok muslim tadi. Ya, padahal dia hanya menolong muslimah. Ya, tidak lain hanya untuk mengangkat, untuk membantu muslimah yang
auratnya dibuka oleh orang-orang Yahudi. Ya wal iyadzubillah. Ya, maka terbunuhlah Muslim tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan la ahda baini wa baina Bani Qainuqa, ya, bahwa sudah tidak ada perjanjian atasku dan atas Yahudi Bani Qainuqa. Ya, sesungguhnya Bani Qainuqa ini orang yang keji yang kemudian mereka telah melanggar janji-janji denganku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengerahkan pasukannya di bawah pimpinan Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asadullah wa Asadu Rasulih. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengepung, hendak menyerang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa tatkala melihat pasukan kaum muslimin, maka mereka pun akhirnya bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin pun hasarahum khamsa asyrata lailan. Kemudian dikepunglah benteng tersebut selama 15 hari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat bagaimana orang Yahudi yang tadi sombong, yang tadi ngata-ngatakan kalau mau perangi kami, ya, prajurit-prajurit, kesatria-kesatria, kamu akan tahu wahai Muhammad siapa sebenarnya yang berkuasa, gitu ya, bahasa kasarnya. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengerahkan pasukannya, mereka hanya bersembunyi di balik benteng, bersembunyi di balik benteng, bahkan tidak ada satupun perlawanan. Nggak ada yang berani maju untuk menghadapi kaum muslimin, hingga akhirnya Bani Qainuqa pun akhirnya menyerahkan diri, ya, setelah 15 hari dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu dikepung dari pertengahan Syawal, ya, tahun 2 Hijriyah sampai akhirnya masuk bulan Zulqa'dah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapati Bani Qainuqa akhirnya menyerahkan diri. Orang-orang yang sangat keji, yang mempermainkan seorang muslimah, bayangkan. Ya, beberapa kali mereka sombong di hadapan kaum muslimin, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kemudian Abdullah ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul kemudian memainkan peran munafiknya. Ini tatkala orang-orang Yahudi kemudian menyerahkan diri, Abdullah ibn Ubay ibn Salul kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini meminta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengampunan atas seluruh Bani Qainuqa. Jumlahnya 700 prajurit, ya, sab'umi'ah rijal, ya, sab'umi'ah rajul, 700 prajurit Bani Qainuqa. Ya, apa kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Ya, sesungguhnya mereka ini telah mana'uni minal ahmar wal aswad. Ya, 700 orang ini telah mereka adalah sekutu-sekutuku, ya, yang membantuku untuk menolong atas Al-Ahmar. Al-Ahmar ini sebutan bagi orang-orang Romawi. Wal Aswad, ya, ini sebutan bagi orang-orang Habasyi, ya, orang-orang Habasyah. Mereka menolongku untuk atas serangan orang-orang Romawi dan orang-orang Habasyi, ya, orang-orang Habasyah. Ya, maka berikanlah pengampunan bagi mereka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya memberikan jaminan tersebut kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul, yang ketika itu, yarhamukallah, ketika itu baru masuk Islam 1 bulan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan jaminan kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan, ya, agar Bani Qainuqa dikeluarkan dari Madinah. Ya, dengan syarat tersebut maka keluarlah Bani Qainuqa ini dari Madinah menuju ke Syam. Maka tidak lama mereka tinggal di Syam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, mengazab sebagian besar dari mereka, sehingga sebagian besar dari mereka tidak lama
tinggal di Syam ya sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan, Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Ini adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekejian mereka. Bagaimana mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran ya dari kisah-kisah ya kisah Bani Qainuqa, ya kisah-kisah orang-orang kafir Quraisy, ya kisah bagaimana azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atas usaha-usaha mereka, atas makar-makar yang mereka usahakan untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Mungkin ini ACP yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Aziz Fatur Rahman LCMSI Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari pengkhianatan Bani Qainuqa di Madinah yang merupakan kaum Yahudi yang sama sekali tidak suka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz ya. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon langsung, silahkan bisa ke nomor 022 86862637. Silakan bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476 di nomor 0811 2271476. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Dari tidak menyebutkan namanya ini, Ustadz, mohon maaf di luar tema, bagaimana agar kita saat ini tidak takut mati menghadapi takdir seperti para sahabat? Nah, ini mungkin melihat perjuangan sahabat di medan perang, Ustadz ya, seakan-akan kan beberapa waktu yang lalu ya, episode kemarin Ustadz menyampaikan bagaimana heroiknya sahabat, iya kisah heroiknya para sahabat menghadapi perang gitu ya, dimana sedikit jumlah menghadapi banyak jumlah kaum musyrikin. Nah, ini pertanyaannya relevan dengan yang episode kemarin mungkin. Terlambat. Ya, silakan. Baik, Masya Allah. Ya, akhi yang tidak menyebutkan namanya ini ya, Cep ya. Bagaimana cara kita agar kita berani gitu ya, kita tidak takut mati ya untuk membantu agama gitu ya, kurang lebih ya. Masya Allah. Yang pertama tidak lain adalah dengan meningkatkan keimanan kita, menguatkan tauhid kita. Karena memang kunci utamanya tidak lain adalah tauhid, ya. La ilaha illallah. Para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka memiliki peran yang sangat besar. Mereka kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Utsman ibn Affan, ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini para sahabat-sahabat ya yang memiliki keimanan yang luar biasa, ya. Begitu juga sahabat yang lain ya, Abdullah ibn Jarrah, kemudian Sa'ad ibn Mu'adz gitu ya, dan sahabat-sahabat lainnya. Yang membedakan mereka ya dengan kita tidak lain adalah keimanan mereka. Ya, kekuatan iman yang tertusuk, yang tertanam jauh di dalam hati mereka. Ya, bagaimana para sahabat rela mati untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali kita sebutkan bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan keberaniannya mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika hijrah, bagaimana tatkala di dalam gua Abu Bakar As-Siddiq kemudian rela untuk dipatuk ular, tidak bergerak
agar tidak membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan seluruh hartanya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Ghazwatut Tabuk, ya perang Tabuk, mengeluarkan seluruh hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Ya, taraktu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ya, tidak lain karena apa? Karena keimanan. Ya, karena mereka ini mempunyai kekuatan yang sangat besar, ya, atas keyakinan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lisannya saja, namun hatinya begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan derajat as-siddiqiyah, ya, derajat yang sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala seseorang mempunyai keimanan, ya, maka mereka tidak akan takut, ya, atas apa yang akan menimpanya. Ya, tatkala kita berdakwah mungkin sekarang, tatkala kita mempunyai iman yang kuat, kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, bahwa kita tidak lain akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang kita ini adalah milik Allah. Semuanya hanya titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Maka kita tidak takut tatkala berdakwah, tatkala mengajak masyarakat untuk memurnikan akidah, ya, untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nilai-nilai iman yang tertanam di dalam hati. Kita tidak takut dicela orang, kita tidak takut dimusuhi orang. Ya, kenapa? Karena tidak lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita yakini akan selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Nah, apabila ini ada tertanam dalam diri kita, maka kita akan berani, akan kuat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak takut atas celaan dan atas ujian yang menimpa kita tatkala memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya, dan ada penonton yang masuk. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bagi Anda yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi 022 86862637 bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Bagi yang tadi sudah masuk, ya, sudah masuk kembali. Ya, silakan. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Hamba Allah, Pak. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Mohon maaf di luar tema ya. Ya. Ini memang ada kasus saya gitu. Ini dengan masalah warisan ya, Pak. Bolehkah intinya warisan tuh istilahnya direkayasanya, diwasiat. Soalnya kalau warisan itu yang saya alami sekarang itu sulit sekali untuk dieksekusi, sehingga tanda kutip bisa menimbulkan masalah mudarat yang lebih besar sesama saudara gitu. Jadi saya berpikir ke belakang buat anak-anak saya ke belakang sehingga tidak terjadi juga hal yang saya alami ini. Saya terpikir aja mungkin nggak ada warisan tapi diwasiatkan oleh saya untuk anak-anak gitu, gimana ya? Secara hukum Islam kondisi ini dibolehkan atau gimana cara mengatasinya? Bapak dengan hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Masya Allah. Iya, baik. Syukur, alhamdulillah sudah diterima. Itu aja. Maaf di luar tema ya. Saya enggak. Baik. Saya menyimak tapi masalah-masalah ini kurang bisa saya tangkap ya. Jadi masalah yang saya teruskan, masalah yang saya hadapi sehari-hari gitu. Baik, mangga Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamba Allah, terkait wasiat, memang tatkala antum takut untuk
meninggalkan harta gitu ya. Kemudian ada cekcok mungkin dengan anak-anak gitu ya di antara keluarga. Kemudian menginginkan untuk mewasiatkan harta-harta tersebut. Ya. Ada satu kaidah ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda. Ya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wasiat ini ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ats-tsulus, maksimal adalah sepertiga, was-tsulusu katsir, dan sepertiga ini banyak ya. Jadi maksimal untuk mewasiatkan adalah 1/3 harta yang Anda punya. Dan ini pun tidak dibolehkan untuk diberikan kepada penerima waris, kepada ahli waris. Jadi kita tidak boleh mewasiatkan harta kita kepada anak. Kita punya anak 3. Kita punya anak 3, kemudian kita ingin mewasiatkan yang ini lebih banyak mungkin. Karena ini mungkin lebih dicintai yang anak pertama ini mungkin ya. Atau anak terakhirnya, yang anaknya nurut gitu. Kemudian kita memberikan wasiat kepada mereka, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Adapun mungkin yang dimaksud oleh Bapak penanya ini mungkin untuk menghibahkan. Ya, karena kalau wasiat ini berarti dibagikannya setelah meninggalnya si mayit. Ya, setelah mayit meninggal maka ini wasiat baru bisa dibagikan. Adapun kalau ditakutkan ya agar tidak terjadi perselisihan, maka mungkin solusi yang bisa Anda berikan, wallahu taala alam, adalah memberikan, menghadiahkan. Ya, jadi bukan wasiat ataupun warisan gitu ya. Kita menghadiahkan tatkala kita masih hidup. Kita punya 3 rumah. Ya, kita punya 3 rumah. Ya, kemudian kita punya 3 anak. Maka tatkala kita masih hidup, mungkin agar tidak terjadi perselisihan, kita hadiahkan satu persatu rumah tersebut. Tatkala kita masih hidup. Ya, yang rumah A misalkan untuk anak pertama, rumah B untuk anak kedua, rumah C untuk anak ketiga. Namun di sini akadnya bukan wasiat. Ya, namun dihibahkan ketika itu pula ya, ketika itu. Ya, jadi tidak berupa wasiat. Adapun wasiat maka tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan karena ada kaidah la wasiyata liwarithin. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Gitu ya. Semoga tercerahkan apa yang Ana jawab gitu ya, terjawab pertanyaan dari penanya tadi. Wallahu taala a'lam bishawab.